Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wina Intan Permata. Nomor absen 4 NIM 1800131 dari kelas Penjas 5A. Di sini akan membahas pematerian mengenai kedaruratan medis 1 tentang gigi lepas, mimisan, dan asma. Yang pertama adalah gigi lepas. Gigi lepas biasanya dialami oleh siapapun, baik orang dewasa maupun anak-anak. Gigi lepas ini biasanya yang paling utama menyebabkan kesulitan makan dan juga menimbulkan ketidakpercayaan diri kepada seseorang ketika tersenyum ataupun berbicara. Oleh karena itu penting sekali untuk menjaga kesehatan gigi guna kesehatan otot gigi tersebut. Gigi lepas biasanya diawali dengan gigi goyang yang wajar terjadi itu pada anak kecil karena ini tandanya bahwa gigi susu mereka sudah siap digantikan dengan gigi permanen. Di sini pun ada penyebab dari gigi lepas tersebut. Setiap orang dewasa memiliki 32 buah gigi permanen. Semakin bertambahnya usia, risiko gigi mengalami berbagai masalah mulai dari infeksi, gigi berlubang hingga gigi lepas ataupun penyakit yang menyangkut kepada area sekitar gigi, yaitu pada gusi. Penyebab dari gigi lepas ini antara lain cedera saat olahraga, kecelakaan, pukulan pada gigi saat berkelahi, menggigit makanan yang keras, atau terjatuh dan menyebabkan benturan terhadap gigi. Selain itu, memiliki faktor lain yang menyebabkan gigi lepas berkaitan dengan pola hidup seperti tidak menjaga kebersihan gigi dan kebiasaan merokok. Terdapat pula cara mengatasi dari gigi lepas. Gigi lepas merupakan masalah serius yang membutuhkan penanganan medis sesegera mungkin. Gigi lepas harus dibawa ke dokter dalam jangka waktu 30 menit setelah kejadian agar tidak mengalami resiko yang berarti. Beberapa langkah untuk menangani gigi lepas. Pertama, ambil dan simpan gigi. Saat gigi lepas, yang harus dilakukan adalah mengambil gigi tersebut dengan menyentuh bagian mahkota giginya. Setelah itu, cuci atau bilas gigi tersebut dengan air hangat selama tidak lebih dari 10 detik untuk menghilangkan kotoran pada gigi. Jangan menggosok atau membersihkan gigi yang copot dengan sabun atau bahan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah dengan berkumur. Berkumur ini digunakan untuk membersihkan kuman atau pendarahan yang terjadi pada gusi. Bila terjadi pendarahan atau luka yang berat dari gigi lepas tersebut, kita bisa menghubungi dokter terdekat atau tenaga medis terdekat untuk menangani gigi lepas tersebut. Yang selanjutnya ada mimisan. Mimisan atau disebut dengan epistaktis adalah pendarahan yang terjadi di hidung. Meski terlihat menyeramkan, namun mimisan bukanlah kondisi yang berbahaya. Di sini juga dalam menangani mimisan, kita bisa melakukan penanganan mandiri yang bisa dilakukan di rumah. Hampir semua orang pernah mengalami mimisan. Meski begitu, kondisi ini lebih sering dialami oleh anak-anak sekitar usia 3-10 tahun, lansia, wanita hamil, penderita kelainan darah, dan orang yang mengonsumsi obat pengencer darah. Darah dapat keluar dari salah satu atau kedua lubang hidung dengan durasi yang berbeda. Ada yang berlangsung hanya selama beberapa detik, namun ada juga yang lebih dari 20 menit. Meskipun bukan kondisi yang berbahaya, tetapi perlu waspada karena mimisan dapat menjadi gejala dari suatu penyakit. Mimisan disebabkan secara umum adalah kondisi udara yang kering dan kebiasaan mengorek hidung. Kedua hal ini dapat menyebabkan pembuluh darah halus di dalam hidung pecah sehingga terjadi pendarahan. Selain faktor tersebut, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya mimisan. Yang pertama, membuang ingus terlalu kencang. Lalu yang kedua, adanya cedera pada hidung, bentuk hidung yang bengkok baik akibat faktor keturunan atau cedera, penggunaan obat pelega hidung dalam bentuk semprot secara berlebihan, infeksi yang menyebabkan hidung tersumbat misalnya flu. Lalu yang selanjutnya diakibatkan alergi dan adapun sinusitis kronis. Pada anak-anak, sebagian besar mimisan disebabkan oleh alergi, pilek, ataupun udara yang kering.
Ketika seseorang mengalami mimisan, darah dapat keluar dari pembuluh darah di bagian depan hidung atau epistaktis anterior atau bagian belakang hidung, bisa disebut epistaktis posterior. Mimisan yang berasal dari pembuluh darah bagian belakang dapat disebabkan oleh hal-hal berikut, meliputi paparan bahan kimia yang menyebabkan iritasi pada hidung, misalnya amonia, lalu masuknya benda asing, benturan keras di kepala atau cedera yang menyebabkan hidung patah, tumor hidung yang tumbuh di rongga hidung, dampak dari operasi hidung, hipertensi, penyakit aterosklerosis, beberapa kondisi yang menyebabkan gangguan pembekuan darah seperti hemofilia atau penyakit von Willebrand, dan obat-obat pengencer darah. Seseorang perlu waspada bila mimisan terjadi berulang karena dapat menjadi gejala dari suatu penyakit seperti hipertensi, gangguan pembekuan darah, dan sinusitis. Jika mengalami mimisan, pemeriksaan hidung harus dilakukan untuk memastikan penyebab mimisan yang dialami secara real yang dibuktikan oleh pemeriksaan dokter. Nah, pemeriksaan ini oleh dokter biasanya dilakukan tes lanjutan seperti tes darah untuk mendeteksi adanya gangguan pembekuan darah, tes pencitraan seperti fotoröntgen dan CT scan untuk mendeteksi kelainan pada hidung, endoskopi hidung untuk memeriksa bagian dalam hidung. Langkah penanganan mimisan. Ketika Anda atau anak mengalami mimisan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba untuk tenang dan tidak panik. Kemudian, lakukan langkah-langkah sebagai penanganan awal dalam mimisan. Yang pertama adalah duduk dengan tegak dan jangan berbaring. Posisi duduk dapat mengurangi tekanan pembuluh darah dalam hidung sehingga pendarahan dapat segera berhenti. Lalu, condongkan tubuh ke depan agar darah yang keluar dari hidung tidak masuk ke tenggorokan. Darah yang tertelan dapat memicu muntah. Lalu, pencet hidung selama 10-15 menit dan bernafaslah melalui mulut. Kompres pangkal hidung dengan kompres dingin untuk memperlambat pendarahan. Nah, setelah mimisan berhenti, usahakan tidak membuang ingus, mengorek bagian dalam hidung, membungkuk, atau melakukan aktivitas berat setidaknya selama 24 jam. Selain itu, hindari rokok dan konsumsi minuman alkohol. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya iritasi hidung atau risiko pendarahan berulang. Jika langkah-langkah di atas tidak efektif untuk berhenti mimisan, maka dibutuhkan penanganan oleh dokter. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan dokter untuk mengatasi mimisan adalah menyumbat rongga hidung dengan kain kasa untuk menghasilkan tekanan pada area pembuluh darah. Tindakan selanjutnya adalah menutup pembuluh darah yang pecah menggunakan bahan kimia atau energi panas. Lalu memperbaiki pembuluh darah di bagian belakang hidung yang menjadi sumber pendarahan melalui prosedur operasi yang dilakukan oleh dokter THT. Untuk pencegahan mimisan dilakukan beberapa langkah sederhana. Yang pertama, berhati-hati saat mengorek hidung, tidak mengorek hidung terlalu dalam. Lalu hindari membuang ingus terlalu kencang, berhenti merokok, menjaga kelembapan dalam hidung, dan rutin memeriksa diri ke dokter jika mengkonsumsi obat-obatan pengencer darah seperti warfarin atau aspirin. Yang selanjutnya adalah asma. Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernafasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran pernafasan yang mengakibatkan sesak atau sulit bernapas. Selain itu, bernapas penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Meski penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Bagi seseorang yang memiliki penyakit asma, saluran pernafasan lebih sensitif dibandingkan orang lain yang tidak hidup dengan kondisi ini. Ketika paru-paru teriritasi, permicu di atas, maka otot-otot saluran pernapasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan napas terasa berat.
Untuk mengetahui apakah seseorang pasien atau seseorang yang menderita penyakit asma, maka dokter perlu melakukan sejumlah tes. Namun, sebelum tes dilakukan, dokter biasanya akan mengajukan pertanyaan pada pasien mengenai gejala apa yang dirasakan, waktu kemunculan gejala tersebut, dan riwayat kesehatan pasien serta keluarganya. Nah, jika seluruh keterangan yang diberikan oleh pasien mengarah pada penyakit asma, maka selanjutnya dokter biasanya melakukan tes untuk memperkuat diagnosis. Misalnya melakukan spirometri, tes arus puncak expirasi atau APE, lalu uji provokasi bronkus, pengukuran status alergi, CT scan, dan ronsen. Jika seseorang terdiagnosis mengidap asma saat kanak-kanak, gejala mungkin bisa menghilang ketika dia remaja dan muncul kembali saat usia lebih dewasa. Namun gejala asma yang tergolong menengah atau berat di masa kanak-kanak akan cenderung tetap ada walau bisa juga muncul kembali. Asma bisa muncul di usia berapapun dan tidak selalu berawal dari masa kanak-kanak. Nah, penting pengobatan bagi penyandang asma. Nah, bila terjadi serangan asma dengan gejala yang terus memburuk secara perlahan atau cepat meskipun sudah ditangani dengan inhaler atau obat-obatan lainnya, maka penderita harus mendapatkan penanganan di rumah sakit. Meski jarang terjadi, serangan asma bisa saja membahayakan nyawa. Bagi penderita asma kronis, peradangan pada saluran nafas yang kurang berlangsung lama dan berulang-ulang bisa menyebabkan penyempitan permanen. Serangan asma di rumah sakit bisa menyebabkan pasien mengalami gagal nafas dan perlu mendapatkan pertolongan secepat mungkin. Nah, di sini ada dampak akibat penyakit asma yang bisa terjadi, yaitu masalah psikologis atau cemas, stres, depresi pun, lalu menurunnya performa di sekolah atau di pekerjaan, tubuh sering terasa lelah, gangguan pertumbuhan dan pubertas pada anak-anak, status asmatikus, pneumonia, gagal pernapasan, kerusakan pada sebagian atau seluruh paru-paru, dan bahkan dampak yang paling besarnya adalah kematian. Di sini ada cara penanganan atau mengendalikan penyakit asma, yaitu pertama mengenali dan menghindari pemicu asma, mengikuti rencana penanganan asma yang dibuat bersama dokter, mengenali serangan asma dan melakukan langkah pengobatan yang tepat, menggunakan obat-obat asma yang disarankan oleh dokter secara teratur, memonitor kondisi saluran nafas penyandang asma. Nah, jika penggunaan inhaler pereda asma reaksi cepat makin meningkat, segera konsultasikan kepada dokter agar rencana penanganan asma Anda disesuaikan kembali. Nah, selain itu disarankan juga untuk melakukan vaksinasi influenza dan pneumonia secara teratur untuk mencegah memburuknya penyakit asma yang disebabkan kedua penyakit tersebut. Itu ada beberapa materi dari mulai gejala, penyebab sampai penanganan yang perlu dilakukan bagi gigi lepas, lalu asma ataupun mimisan. Mungkin sekian pematerian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.